Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Anggreni dengan NPM 24103011027 dari Rombel 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato dengan tema pendidikan. Sasaran audiens dari pidato kali ini adalah mahasiswa Rombel 3 atau mahasiswa umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat, Bapak Dr. Hari Wahyono MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika. Yang saya hormati, Kak Islamuna selaku asisten dosen mata kuliah retorika, serta teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun di kampus kebanggaan kita, Universitas Tidar. Hadirin yang terhormat, mari kita renungkan sejenak mengenai permasalahan yang masih sering diperbincangkan oleh publik. Apakah pendidikan untuk semua masih menjadi angan yang tak sampai? Atau telah berubah menjadi sebuah kenyataan? Pendidikan sesungguhnya merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Melalui pendidikan, individu mampu mengubah masa depannya, keluarganya, bahkan bangsa. Pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan keterampilan baca dan menulis saja, tetapi juga membentuk karakter, kepribadian, dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Namun, pertanyaannya, apakah pendidikan di Indonesia saat ini sudah benar-benar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Atau mungkin tujuan pendidikan untuk semua masih menjadi angan yang belum tercapai? Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pendidikan untuk Semua, Mimpi atau Kenyataan. Melalui pidato kali ini, mari bersama-sama kita memahami hak manusia, tantangan pendidikan, dan upaya pemerintah atau elemen pendukung. Mari membuka mata, melihat bagaimana kondisi pendidikan dalam negeri ini. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 31 ayat 1 secara jelas mengatakan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Berarti pendidikan adalah hak setiap orang, bukan pemberian khusus. Namun dalam realitasnya, hak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, meskipun partisipasi sekolah meningkat, masih ada kesenjangan besar antara kota dan desa. Banyak anak di daerah terpencil harus menempuh perjalanan jauh untuk sekolah. Bahkan ada yang berhenti karena masalah ekonomi atau kurangnya fasilitas. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang harus berjuang keras untuk memperoleh hak pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Hadirin yang berbahagia, data dari Kementerian Sosial mengenai program sekolah rakyat menunjukkan bahwa sekitar 227.000 anak usia SD belum pernah bersekolah atau sudah putus sekolah. Jumlah ini meningkat pada jenjang SMP, mencapai 4.999. Bahkan pada jenjang SMA mencapai 3,4 juta. Masalah ini adalah masalah serius, karena banyak dukungan yang perlu dikerahkan dalam hal ini. Lalu apakah ini dapat dikatakan sebagai pendidikan untuk semua? Jawabannya tentu belum. Meskipun begitu, kita tidak boleh berhenti hanya karena keadaan yang belum ideal.
Di balik berbagai keterbatasan, masih ada harapan dan usaha keras dari banyak pihak. Pemerintah juga telah meluncurkan program bantuan seperti program Indonesia Pintar atau yang kerap disebut dengan PIP, yang membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar bisa terus bersekolah. Selain itu, dibangun juga sekolah terpadu di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Dan diadakan pula berbagai pelatihan untuk guru agar kualitas pendidikan di daerah terpencil tersebut menjadi lebih baik. Bahkan, kurikulum Merdeka saat ini digunakan dengan harapan memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk menyesuaikan cara belajar sesuai dengan potensi, minat, dan kebutuhan masing-masing. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Namun, usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa dukungan dari kita semua. Guru harus menjadi pendidik yang tulus dan kreatif. Orang tua perlu memberikan semangat kepada anak-anaknya. Para pelajar juga harus semangat dalam belajar, bukan malah menjadikan ini sebagai beban. Masyarakat juga memiliki peran, seperti bergotong royong memberikan beasiswa lokal, memberikan tempat belajar bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan pendidikan adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah saja. Hadirin yang terhormat, izinkan saya menegaskan mengenai apa yang telah saya sampaikan. Meskipun pendidikan untuk semua masih terasa seperti mimpi, impian itu tidak akan pernah berhasil tanpa kita semua. Mari kita wujudkan bersama. Dengan impian itu akan menjadi kenyataan ketika tidak ada lagi anak Indonesia yang terhambat oleh kemiskinan, jarak, atau keterbatasan sarana prasarana. Mari kita jadikan pendidikan bukan hanya sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama. Dengan komitmen dan kerjasama yang dilakukan oleh berbagai pihak, kesempatan yang ada adalah kesempatan emas. Karena sejatinya bangsa yang besar bukanlah bangsa yang kaya sumber daya alam semata, melainkan bangsa yang cerdas, berpendidikan, dan bermoral tinggi. Dengan semangat kebersamaan dan kepedulian kita semua, mari kita wujudkan mimpi itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan ketika saya menyampaikan. Semoga dengan pidato yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini dapat menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya sistem pendidikan bagi semua. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.